Ketika suster tersebut dibunuh dan mayatnya dikuburkan di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit yang berada di daerah Jakarta. Kisah ini pun akhirnya dijadikan sebuah film horor layar lebar. Keselingkuhan. Malam gini, bikin lapar. Bang, nasi gorengnya satu ya bang. Lo mesen nggak? Gue yang spesial. Gue nggak pakai telur ya bang. Baik, nanti 3 ya? Iya. Cepet ya, Pak? Nih. Oh, kalau rezeki nggak kemana ya? Habis tuh kan? Bukan cuma ada pedagang nasi goreng, tapi juga ada cewek-cewek cantik di sana. Baiklah, kesempatan ini tidak boleh kusia-siakan. Iya, das tuh gaul banget. Ya, jaga wajah aja. I'm coming, ladies. Nggak usah pakai kerupuk ya bang. Pak, nasi goreng satu ya? Oh iya, Den. Nggak pedes. Hei, Hai. kok jam segini berkeliaran pesan nasi goreng sih cewek-cewek cantik gini? Baru pulang. Iya. Baru pulang? Dari mana emang? Habis happy-happy gitu deh. Biasa anak muda. Oh. Itu sendiri dari mana? Gue sih habis pulang kuliah. Sendirian aja. Iya, sendirian lah. Orang nggak punya pacar. Emang nggak sama pacarnya? Oh enggak, kita nggak punya pacar ya. Oh ya? Nggak punya pacar? Enggak ada pacar dong. Ah, masa cantik-cantik ini nggak punya pacar? Aduh, habis ini mau kemana nih? Kita. Nggak Ada kemana-mana aja. ya? Ah, iya. ada acara kok. Ya udah kalau gitu ikut gua aja. Kemana nih? Kemana? Jalan, ntar gua atur ya. Boleh ya? Dibungkus aja ya makanannya ya. biar cepet. Bungkus aja deh. Hah? Dibungkus aja ya bang makanannya semua ya. Oh iya, baik. Tadi 4 ya? 4 berapa? Satunya berapa? 15.000. Mahal banget. Maklum apa juga naik. Oh, iya. Kita ditraktir nih. Aduh, masa pakai nanya sih paling berapa sih ya? Iya, dibungkus aja semuanya, Pak. Pokoknya semuanya di... Aduh, jatuh lagi kan? Ayo mas, jalan. Tahu nih katanya mau ditraktir. Ayo dong. Wah, gede juga kelasnya, Be. Ada berapa ruangan ini, Be? Ya, ada sih sekitar 50. Di atas jam 9, semua udah dikunci ya, Be, ruangannya? Ya, betul sekali. Iya, Be. Tolong ingetin gue ya. Takut ada yang ketinggalan. Soalnya kan saya baru di sini, Be. Takut ada yang salah. Ya, itu aja sih. Tapi yang jelas, kelas dikunci di atas jam 9 malam. Toilet, cuma toilet depan aja yang dibuka 24 jam. Dan ingat, yang penting adalah ruang guru, lu harus pastiin terkunci, ya? Ini kuncinya kan, Be? Iya, benar. Kenapa sih, Be? Cium-cium kayak gitu? Mau tai kucing ya? Enggak, bukan itu.
Lu wangi banget sih. Tadi nama lu siapa sih? Gue lupa. Joko. Nama saya Joko. Oh iya Joko. Nah, lu wangi banget sih. Masa sih? Nggak juga, Be. Ya udah dah, nggak apa-apa. Lupain aja ya. Iya, pasti Babe nyinggung saya, Be ya. Bau badan gua kenapa, Be? Kurang enak ya, Be? Tenang aja, Be. Joko selalu wangi, Be. Jangan. Masukin. Buruan lu masukin minyak wanginya. Masukin. Kenapa sih, Be? Jangan sekali-kali pakai minyak wangi-wangian di lingkungan sekolah ini. Dan gue nggak mau lu pakai parfum atau apapun yang wangi, entah itu semprotan kek, mau wangi-wangian toilet kek, ya bahkan obat nyamuk nggak boleh wangi di sini. Yang bau biarin aja bau, nggak perlu dibikin-bikin wangi. Emang kenapa, Be? Gue bilang, dia suka sama yang wangi-wangi. Dia siapa, Be? Lu kayak nggak ngerti aja, Jo. Tenang aja, Be. Joko nggak pernah takut apa yang nama yang kayak gitu-gituan. Ya, Joko. Nanti aja, Be. Sumpah, Jok. Bener, gue nggak bohong. Itu udah pantangan dari sekolah ini. Udah dari dulu begitu. Pantesan ya, Be. Ruangan ini bau. Udah. Jangan. Udah deh, Be. Nggak usah yang mikir macam-macam. Gua lapar nih, Be. Gua pingin makan ketoprak. Gua yang traktir. Ayo. Bau busuk. Gila. Bau banget ruangan ini. Wangi sedikit nggak apa-apa. Woi! Siapa itu? Lama-lama angker juga tempat ini. Sini. Kan gue udah bilang, jangan sekali-kali lu pakai ginian di tempat ini. Babe, ngagetin aja, Be. Dan lagi ngapain lu semprotin ginian di kelas ini? Hah? Nggak ada kerjaan lu? Emang nggak boleh, Be? Ruangan ini tuh bau. Wangi dikit emang nggak boleh? Kagak boleh. Kan gue udah bilang, kagak boleh. Lu masih tambeng juga ya dibilangin. Jangan bilang gue nggak ngasih peringatan sama lu ya. Tambeng juga dibilangin lu. Gue cabut dulu. Dasar orang tua. Kok badan gue jadi bau? Parfumnya juga bau.
Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cukup cuma buat kamu. Download dan register sekarang. Informasi spesial buat kamu wajib tahu. Gosip, Ya ampun, bisa aja mantan Richard Care. tips, Saya lagi ngayuh sepeda kayak gini. Nah, Orang ibu tuh kayak ngebiarin anaknya BLW tuh karena gemes gitu kan. seputar dunia, Masih banyak hal di dunia ini yang belum diketahui asal-usulnya, mulai dari mitos, sejarah, hingga sesuatu yang lekat dengan keseharian kita. hanya di Channel Insert. Di manakah keris Empu Gandring kini berada? Menurut keyakinan warga setempat, keberadaan 7 sumur keramat memang tidak bisa dipisahkan. Di masa kemerdekaan, pernah dijadikan sebagai stasiun awal keberangkatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan saat memasuki kawasan kastil yang usianya lebih dari 4 abad ini, terlihat sangat tak terawat dan banyak kendaraan parkir. Itu yang turun dong. Ntar biar aku aja yang bukain. Silakan. Pelan-pelan dong nutup pintunya, pusing. Istirahat, masuk ke dalam. Ke dalam? Iya, istirahat ke dalam. Ntar bisa. Ih, ngeres aja deh otaknya. Nggak akan terjadi, tau nggak sih? Jangan ngimpi. Pelit amat, dikit aja juga. Udah masuk. Itu. Ya, Hah? itu bukan nenek yang tadi. Yang di lampu merah tadi. Nenek ngapain di situ? Dibilangin nggak ada, Nek. Kantongnya lagi kering nih. Mendingan sekarang nenek nyari makan ke sono. Makan rumput yang banyak, Nek. Biar kayak Mek.
Kamu kenapa sih teriak-teriak? Barusan ada yang gerak-gerak di dalam selimut, Arya. Tapi pas gue lihat nggak ada siapa-siapa di situ, kosong. Masa sih? Sumpah. Ngapain sih Arya ke situ? Kayak gini? Udah deh. Apa kayak gini? Arya nggak usah bercanda deh. Buka deh Arya. Buka, nggak usah bercanda. Nggak lucu ah. Arya. 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 Bukain pintunya Arya. Arya, tolongin gue Arya. Bukain pintunya Arya. Arya, tolongin gue Arya. Arya. Ampun ya, ampun. Ampun ya, ampun. Farah bangun sayang. Farah bangun, Farah. Farah bangun, Farah. Farah sayang bangun. Kamu bukan Arya, Mas Setan. Pergi. Farah sayang, ini aku. Pergi. Kamu kenapa? Ini aku Arya. Ini aku Arya. Kamu lihat aku. Ini aku Arya. Ini aku Arya. Sama aku juga takut. Aku juga kejar-kejar sama setan nenek gembel itu sayang. Terus gimana dong? Aku takut. Aku nyesel. Aku juga nyesel udah berbuat kayak gitu. Yang penting. Aku takut di sini. Iya sama aku juga takut. Ya udah. Gimana kalau kita pergi sekarang deh? Buruan, aku takut di sini. Nggak mau aku. Berarti kita pergi sekarang dari rumah ini. Ayo. Ayo. Berita-berita terupdate seputar golf di tanah air. Saksikan Golf Headline Minggu jam 7 malam. Hanya di Golf Plus. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakin hati kau paling Di manakah keris Empu Gandring kini berada? Menurut keyakinan warga setempat,
keberadaan 7 sumur keramat memang tidak bisa dipisahkan. Di masa kemerdekaan pernah dijadikan sebagai stasiun awal keberangkatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan saat memasuki kawasan kastil yang usianya lebih dari 4 abad ini, terlihat sangat tak terawat dan banyak kendaraan parkir. Selamat Bu. Ya aku lagi jaga. Ya udah kalau kamu jemput, tapi sekitar jam 5 ya. Ya di depan aja. Ya udah, oke deh. Mbak, Ada apa Bu? tadi di kamar sebelah ada orang ya Mbak? Ada sih tadi, tapi baru aja keluar. Kenapa Bu? Terus kira-kira siapa lagi Mbak yang masuk? Nggak ada siapa-siapa, kan cuma Ibu yang ganti di sini. Mbak yakin ya? Saya yakin. Memangnya ada apa sih Bu? Enggak sih Mbak, tadi perasaan ada yang banting pintu Mbak di kamar ganti sebelah. Nggak ada, mungkin perasaan Ibu aja. Mungkin saya kecapean ya. Saya ganti dulu lagi ya Mbak. Iya. Apa nggak salah denger ya? Kok ada orang nangis? Kelihatannya di kamar sebelah deh. Mbak, Ada apa sih Bu? tadi bener di sebelah tuh nggak ada siapa-siapa Mbak. Nggak ada Bu. Tapi di kamar ganti sebelah tuh ada orang Mbak. Yakin Mbak, saya lihat Mbak. Nggak ada apa-apa Bu. Ya udah sekarang gini aja ya. Biar saya tungguin. Ibu masuk, saya tunggu di depan pintu sini ya. Tapi tolong banget ya Mbak. Mbak tolong jagain saya pada saat saya ganti ini Mbak. Iya, saya pasti jaga di sini kok Bu. Bener ya Mbak? Iya, saya tunggu di sini ya. Iya. Mbak, Mbak masih di luar kan? Iya Bu, saya di sini Bu. Tungguin aku ya Mbak. Iya Bu. Iya, janji. Ya udah, aku tinggal aja ya. Halo, di sebelah siapa? Jangan nakutin dong. Siapa? Bener nih, gue harus naik. Penasaran banget nih. Halo? Halo? Tuh kan? Kamu orang bukan? Mbak, tolong Mbak, ada pocong. Sebetulnya menabung itu adalah konsep menyisihkan dana. Dan itu yang membuat orang-orang mempunyai penghasilan 15 koma, Pak. Pada tanggal 15. Pada tanggal 15 koma.
Serial Squid Game, pasti udah pada nonton dong. Di serialnya, peserta diminta untuk melewati garis di dekat boneka penjaga yang menghadap ke pohon. Di Indonesia, permainan ini disebut patung-patungan yang punya konsep sama. Satu orang bertugas menjadi penjaga dan mengejar peserta lainnya untuk ditangkap. Di Korea sendiri, di dunia nyatanya ada juga menu sarapan mereka yang menu pendampingnya banyak banget, yang disebut bancha. Pada potong kalau ampun, nggak ada kehidupan di sini. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ternyata jalan buntu guys. Perasaan mulai panik. Nah, titik masnya nanti di depan ada nih. Berbicara tentang mobil ambulans tentu akan membuat bulu kuduk merinding. Hantu ambulans itu hanya ada di daerah Bandung, Jawa Barat. Jadi kisahnya, hantu ambulan ini, ada sebuah ambulan, ada mobil jenazah yang dihuni makhluk goib. Hantu ambulan kita sudah pernah mendengar dan sampai sekarang masih ada. Saya sendiri pernah melihat ambulan tersebut. Ketika saya pertama kali melihat, memang sebuah benda atau sebuah media yang sering digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kematian selalu dinaungi oleh energi yang atmosfernya gelap. Dan itu memang saya melihat ambulannya seperti ada awan hitam melingkari atau mengitari ambulan tersebut. Mobil ambulans itu terdapat di Jalan Bahu Reksa, Bandung, di salah satu rumah yang terkenal angker, bekas peninggalan zaman kolonial Belanda. Dahulu di sana pernah tinggal sekeluarga yang berasal dari Belanda. Ini semua gara-gara kamu bersekutu dengan iblis demi pesugihan. Lagi Muhammad setuju kan kalau saya mengandung pesugihan? Sampai akhirnya satu keluarga Belanda itu mengalami kecelakaan dan mereka semua menemui ajal. Beredar kabar bahwa mereka dibawa oleh ambulans tersebut dari tempat kecelakaan. Kenapa muncul sebuah hantu ambulan? Karena ada sebuah kisah waktu itu di sebuah perumahan zaman kolonial ada ambulan dipindahkan di tempat lain. Tetapi pada keesokan harinya ambulan ini kembali lagi ke lokasi yang sama tanpa ada sopir. Artinya datangnya secara goib. Tidak cuma sekali. Hal ini terjadi berkali-kali hingga menjadi sebuah mitos. Konon, cerita dari warga sekitar mengenai mobil ambulans tersebut, setiap kali mobil itu dipindahkan ke tempat lain, maka dengan sendirinya ambulans tersebut kembali lagi ke tempat asalnya dan terkadang suka berjalan sendiri. Tak sedikit orang Bandung yang melihat ambulans tersebut berjalan sendiri di malam hari. Dan di sini kita bisa lihat kegunaan dari ambulan itu sebelumnya memang digunakan untuk mengangkat jenazah-jenazah orang yang sudah meninggal. Namun ada satu kejadian atau beberapa kejadian di mana yang pernah membawa itu mengalami interaksi dengan makhluk astral ataupun jenazah yang seperti berbicara atau duduk atau tiba-tiba ada di sampingnya. Dan kemudian diangkatlah menjadi sebuah film hantu ambulans, di mana ceritanya ada arwah yang selalu menghantui ambulans tersebut. Tapi kembali lagi, sebenarnya tidak hanya saja di ambulans tersebut, semua transportasi ataupun kendaraan yang pernah mengalami kecelakaan ataupun yang pernah mengangkat cerita atau kisah yang traumatis itu akan selalu memiliki energi yang gelap. Satu-satunya cara untuk kembali menetralisir tempat atau kendaraan tersebut adalah memandikannya dengan air yang sudah didoakan. Sayang sekali, ambulans yang sekarang menjadi mitos, hantu ambulans, itu didiamkan begitu saja dan terus dibuat cerita horornya.
Kembali lagi kepada Anda, apakah ingin dinetralisir atau akan tetap menjadi kisah horor. Jadi kita bisa katakan hantu ambulans awalnya adalah mitos, tapi kembali lagi mitos itu berasal dari sebuah cerita yang pernah terjadi. Saya kembalikan lagi kepada Anda. Di manakah keris Empu Gandring kini berada? Menurut keyakinan warga setempat, keberadaan 7 sumur keramat memang tidak bisa dipisahkan. Di masa kemerdekaan, pernah dijadikan sebagai stasiun awal keberangkatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bahkan saat memasuki kawasan kastil yang usianya lebih dari 4 abad ini, terlihat sangat tak terawat dan banyak kendaraan parkir. Jenglot itu biasanya berbentuk seperti boneka. Boneka dengan wajah yang menyeramkan, ada taringnya, biasanya ada rambutnya. Jenglot itu merupakan jelmaan atau bisa dikatakan kutukan dari orang-orang sakti yang terdahulu. Jenglot adalah figur berbentuk manusia yang berukuran kecil, berkulit gelap dengan tekstur kasar, berwajah seperti tengkorak dan bertaring mencuat, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Konon, walaupun Jenglot berupa mumi yang tidak bisa dikatakan hidup, namun kuku dan rambut Jenglot selalu tumbuh atau bertambah panjang. Jenglot, sosok siluman yang berbentuk kerdil, ukurannya antara 7 sampai dengan 10 cm. Dia berambut, dia bertaring, dia berkuku. Dalam ceritanya berasal dari orang yang ingin hidup abadi. Jenglot telah lama dikenal sebagian masyarakat yang menggemari koleksi berbagai macam ajimat, pusaka, atau benda-benda keramat berenergi gaib. Jenglot dipercaya memiliki kekuatan mistis dan memakan darah manusia. Masyarakat Indonesia meyakini Jenglot sebagai makhluk yang memiliki kekuatan mistik dan dapat mengundang bencana. Hingga saat ini, sejarah asal mula Jenglot tidak pernah diketahui dengan jelas. Ini masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Mungkin saya akan menceritakan sedikit sejarah dari Jenglot itu sendiri ya. Ini adalah bermula ketika seseorang yang mencoba untuk memperdalam ilmu kanuragan, memperdalam ilmu kanuragannya beberapa abad lalu. Ada satu hal yang pada akhirnya orang yang memperdalam ilmu kanuragan ini menyalahi aturan, karena memang tidak boleh menyalahi aturan. Dan akhirnya tanpa disadari, ruh dari dalam dirinya ini terlepas. Sebenarnya bukan mati ya, tapi tersesat di alam astral. Dan badannya sendiri akhirnya karena adanya perjanjian atau energi-energi makhluk astral atau jin pada masa dulu, siluman-siluman, ini menjadi campur, akhirnya jadi terikat, tidak bisa hancur, tidak bisa kembali ke tanah, tidak bisa, kadang-kala tidak bisa ditemukan jenazahnya, tapi akhirnya dia mengeras seperti kayu dan akhirnya terpendam ke dalam tanah atau ke dalam benda-benda masa dulu. Beberapa versi mengatakan bahwa Jenglot adalah penjelmaan dari Batara Karang. Versi lain mengatakan bahwa sebenarnya Jenglot adalah orang yang mempelajari ilmu hitam. Dan apabila orang tersebut mati, maka dia akan menjadi Jenglot.
Ada juga yang percaya bahwa jenglot adalah jin, sehingga dalam memberikan makannya tidak perlu memakai darah manusia, cukup dengan minyak japaron. Yang ingin saya ungkapkan adalah jenglot itu adalah fakta dan memang salah satu budaya mistik di Indonesia. Hanya saja memang karena masa lalu dari jenglot ini sendiri, di mana orang mempelajari ilmu kesaktian, ilmu untuk tidak bisa dikalahkan atau segala macam. Akhirnya ambisi orang untuk memiliki jenglot itu sangat besar, hingga dia melupakan kodratnya untuk tetap ingat kepada Sang Pencipta, untuk ingat kepada saling membantu di sekitarnya. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan, tidak ingin dikalahkan, seperti itu. Jadi memang jenglot sendiri hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Tapi buat saya jenglot itu adalah bagian dari budaya mistik Indonesia yang kita perlu lestarikan. Kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatunya apabila kita terlalu berambisi atau apabila kita terlalu menginginkan segala kekuasaan dengan jalan yang singkat, dengan jalan yang negatif, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Di lereng Gunung Lawu ini diakini seringkali terdengar suara bising layaknya di pasar. Tempat angker ini dikenal sebagai Curug Seribu yang sudah banyak memakan korban jiwa. Malampir adalah sosok wanita yang melakukan ritual ilmu hitam untuk kekuasaan sehingga menguasai ilmu hitam di dimensi gaib. Mak Lampir, manusia yang memiliki kekuatan setengah manusia, setengah siluman, karena punya prinsip ingin hidup kekal dan abadi. Perwujudan nenek tua dengan kesaktian tinggi menjadi hal yang identik dengan sosok Mak Lampir. Kisah Mak Lampir berawal dari Gunung Merapi di Sumatera Barat. Dahulu kala, Mak Lampir adalah manusia, namun dia bersekutu dengan makhluk gaib untuk keabadian dirinya. Persekutuan dia ini membuat dia kekal di bumi. Perwujudan Mak Lampir sendiri beraneka ragam. Bagi orang yang pernah melihatnya, Mak Lampir merupakan sosok wanita yang cantik, namun keberadaannya sangat janggal. Dia berada di hutan belantara di Gunung Merapi di Jogja. Mak Lampir sendiri juga di Sumatera Barat mempunyai hubungan erat terhadap 7 manusia harimau. Lain cerita dengan kepercayaan masyarakat Merapi di Jogja, Mak Lampir itu juga mempunyai anak buah yang cukup fenomenal bernama Grandong. Keberadaan Mak Lampir sampai kini menjadi sosok yang misterius, baik di Gunung Merapi yang berada di Sumatera Barat dan Gunung Merapi yang berada di Jogja. Legenda Nenek Lampir atau lebih dikenal dengan sebutan Mak Lampir di Sumatera merupakan legenda masyarakat dari kaki Gunung Merapi atau Berapi yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam. Makhluk astral ini hidup hingga ribuan tahun sehingga dijuluki Mak Lampir. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, sosok ini juga mendirikan kerajaan iblisnya di puncak Gunung Merapi, Jawa. Dia ini adalah sosok manusia yang dikenal dalam mitos-mitos di sana, punya kekuatan magic, setengah manusia dan setengah siluman. Sebab Mak Lampir ini punya kekuatan sihir yang dapatnya dari alam kegelapan. Dia dalam ritualnya tidak pernah mempercayai keberadaan sebuah Tuhan, dan dia memuja bahwa unsur-unsur kegelapan, unsur-unsur goib, unsur-unsur jin adalah sumber kekuatannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Mak Lampir ingin hidup kekal.
Konon, menurut cerita masyarakat sekitar, Mak Lampir merupakan manusia yang mencari jalan untuk dapat hidup kekal abadi. Dan akhirnya bersekutu dengan jin dan setan untuk mewujudkan semuanya. Asal-usulnya adalah seorang wanita Jawa yang diperistri oleh Datuk dari Sumatera. Dan mereka tinggal di Gunung Marapi. Namun seiring berjalannya waktu, wanita tersebut tidak ingin dikuasai oleh siapapun termasuk suaminya sendiri. Dia ingin lebih dari orang lain. Dia melakukan ritual dan tirakat, kita bisa lihat, karena dia tidak ingin tua. Hanya saja pada malam hari dia akan membutuhkan tumbal, yaitu darah bayi dan juga wanita hamil yang akan dihisap janinnya hingga mati. Ini adalah ilmu hitam. Seperti mayat yang berkain kafan dan biasanya ada ikatan di kepalanya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masyarakat Indonesia sudah pasti mengetahui tentang eksistensi dari hantu yang berwujud pocong ini. Sebagian kalangan mempercayai bahwa pocong itu merupakan perwujudan dari orang yang telah meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa pocong merupakan jelmaan dari jin yang ingin menggoda manusia. Berikut kami coba membedah makhluk yang terkenal dengan sebutan pocong. Kalau kita berbicara pocong, yang terngiang di dalam pikiran kita adalah sosok jenazah yang sudah terbungkus kafan dan dia bisa berjalan dengan melompat. Bahwa arwah yang meninggal tersebut akarat, sebenarnya pocong merupakan cara seorang muslim untuk dikebumikan, yaitu dibungkus dengan kain kafan dan kemudian diikatkan di bagian ujung badannya dengan tali. Menurut kepercayaan masyarakat, pada saat dikebumikan tali pocong tersebut harus dibuka agar tidak gentayangan. Apabila lupa dilepas talinya, maka masyarakat percaya kayak jin juga yang menyerupai manusia, berwajah pucat, bermata hitam. Pocong itu timbul saat jenazah dimakamkan dan talinya tidak dilepas. Menurut kepercayaan masyarakat, apabila lupa dilepas talinya, maka masyarakat percaya bahwa arwah yang meninggal tersebut akan gentayangan menjadi hantu pocong. Ada yang paling berbahaya dari pocong, dia bisa meludah. Nah, ketika meludah, biasanya bisa berefek luka kepada orang. Makanya banyak sekali orang meyakini kalau melihat pocong harus lari. Kalau Anda bertemu dengan hantu seperti ini di lingkungan Anda sendiri, maka sebutkan siapa yang menurut Anda teman Anda atau kerabat Anda yang meninggal pada saat itu. Kita percaya dengan adanya gaib, tapi tidak boleh percaya dengan yang sifatnya itu akan menduakan Allah atau menduakan Tuhan kita gitu. Jadi itu harus dibuang jauh-jauh agar matinya kita juga tidak seperti orang-orang yang mempercayai hal-hal seperti itu gitu, namanya udah musyrik. Dan musyrik itu adalah salah satu hukum atau dosa yang paling terbesar. Jadi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai melakukan dosa besar yang namanya musyrik.